أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Al-Quran mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk terus berpikir karena Al-Quran sendiri syarat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini kita akan melihat lagi keajaiban Al-Quran tentang pembentukan alam semesta. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dengan ledakan tunggal. Jika pada umumnya sebuah ledakan akan membuat materi terlontar secara acak, tetapi Big Bang secara misterius memberikan hasil berlawanan, sehingga materi terkumpul dalam bentuk galaksi-galaksi. Ketika ledakan terjadi, materi pasti mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi ke segala arah. Pasti ada gaya tarik yang begitu besar dan kuat di awal ledakan, sehingga mampu mengumpulkan seluruh alam semesta pada satu titik. Dua kekuatan berbeda dan saling berlawanan bekerja di sini. Kekuatan dari ledakan melontarkan materi keluar dan menjauh, sedangkan kekuatan dari gaya tarik mencoba menahan kekuatan dari ledakan dan menarik semua materi untuk kembali menyatu. Alam semesta terbentuk karena dua kekuatan ini dalam keseimbangan. Big Bang jelas bukanlah sembarangan ledakan pada masa lalu, tetapi ledakan dengan kekuatan yang dirancang begitu indah. Materi hasil dentuman besar ini tersusun menjadi planet, bintang, dan galaksi, klaster, dan superklaster. Para ilmuwan memperkirakan di seluruh alam semesta terdapat 300 miliar galaksi yang masing-masing memiliki bintang kira-kira sebanyak jumlah galaksi di alam semesta. Salah satu bintang ini, Matahari, memiliki 9 planet utama yang mengitarinya dalam keserasian yang luar biasa. Materi yang dihasilkan Big Bang membentuk susunan yang begitu rapi dan teratur. Memang suatu hal yang luar biasa. Terbentuknya keserasian yang luar biasa tersebut menuntun kita kepada kenyataan bahwa alam semesta merupakan ciptaan sempurna Allah. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Anbiya ayat 30. Dan bentuknya alam semesta tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses. Pada tahap awal terbentuknya benda angkasa, kabut antar bintang berputar secara perlahan dan memadat. Materi kabut berputar semakin cepat dan bertambah padat pada bagian pusat putaran. Material kabut tersebut akan berbentuk seperti bola karena saling terjadi gaya tarik-menarik antar partikel material kabut. Kondisi seperti itu dapat dibuktikan dengan sebuah eksperimen yang dilakukan di luar angkasa, yang menunjukkan bahwa air akan terbentuk seperti bola jika dituangkan dari wadahnya ketika di luar angkasa. Hal tersebut disebabkan karena gaya tarik-menarik hanya terjadi antar partikel air, dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi partikel air tersebut. Jika terjadi perputaran secara perlahan terbentuk piringan rotasi dengan bagian pusat rotasi yang lebih padat. Terbentuknya anggota tata surya karena materi yang memadat, ahli astronomi berpikir bahwa matahari terbentuk ketika konsentrasi debu dan gas pada pusat perputaran kabut
mencapai suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan reaksi fusi atau reaksi penggabungan hidrogen menjadi helium. Sementara itu, piringan kabut yang berotasi di sekitar matahari menjadi planet. Suhu piringan kabut sangat bervariasi bergantung pada jarak dari pusat rotasi. Jika suhu tinggi akan berada dekat dengan pusat rotasi, sedangkan jika suhunya rendah akan berada jauh dari pusat rotasi. Hal ini berdampak pada berbedanya unsur dan senyawa yang memadat untuk planet-planet sesuai dengan jaraknya dari matahari. Munculnya kabut atau asap menandai awal terciptanya alam semesta atau langit dan bumi. Al-Quran telah lebih dahulu mengungkapkan hal ini. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Surat Fussilat ayat 11. Ilmuwan Stephen Hawking telah cukup lama menghabiskan masa hidupnya untuk meneliti tentang Big Bang. Dari ledakan inilah kemudian dikenal istilah teori The Expanding Universe. Menurut teori ini, alam semesta bersifat seperti balon atau gelembung karet yang sedang ditiup ke segala arah. Adapun langit yang kita lihat saat ini sebenarnya semakin tinggi dan semakin mengembang ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Dan teori ini telah jauh-jauh hari diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 18. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan langit ditinggikan? Demikianlah alam semesta muncul menjadi ada dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia telah diciptakan. Fakta bahwa alam ini diciptakan yang baru ditemukan fisika modern pada abad ke-20 telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad lampau. Wallahu a'lam.